Oke, assalamualaikum. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Rimtal Huda. Kali ini saya akan mengenalkan sedikit tentang Adobe Premiere. Adobe Premiere di sini aku pakai Adobe Premiere Pro CC yang 2020. Ini aku download, bukan download, kemarin dikasihnya. Ini mungkin agak sedikit berat buat laptopku, tapi insya Allah nggak berat-berat amat. Nah, oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Tapi cukup cepet lah untuk laptopku yang bukan spek dewa, spek biasa aja sini. Di sini udah kebuka halaman awal Adobe Premiere Pro 2020. Harusnya di sini ada beberapa tampilan proyek-proyek kita sebelumnya gitu, proyek-proyek yang kita bikin sebelumnya, tapi ini agak berat loading. Ini kita close aja. Tampilan awalnya masih kosong, blank. Nah, ini di atas ada menu bar, interface-nya kayak gini untuk awalan. Oke, langsung aja kita buat project baru, new project. Biasa kalau di atas ini ada nama projectnya, nama filenya. Kita namain dulu, coba. Lalu ini penyimpanannya, kita mau simpan project ini di mana. Udah, aku mau taruh sini aja. Oke, selanjutnya, nah, setting yang lain ini standar lah, nggak usah yang gimana. Ini nggak usah dihapus, nggak usah diganti, maksudnya nggak usah diganti settingannya. Langsung lanjut. Ya, agak lama. Siap, ini udah ke tampilan interface-nya Adobe Premiere Pro. Nah, kita kenalan dulu sama bagian-bagiannya. Oke, kalau di bagian atas biasa, nama kayak gini lah, ini letak filenya. Terus ada menu bar, file biasa kayak new, open, dan edit, cut, copy kayak gitu. Clip, nanti kita di clipnya. Terus sequence, ada markers, graphic view, window, and help. Nah, pause. Oke, inilah tampilan pertama ketika kita udah buat project. Ketika kita udah buat projectnya, ini tampilannya. Tampilan pertama setelah membuka Adobe Premiere.
Aku pakai Premiere 2020 yang CC. Mungkin bisa beda juga sama tampilan punya kalian, pakai Adobe yang CC yang terbaru mungkin, atau yang pakai CS. Ini tampilannya agak sedikit berbeda, tapi secara fungsi itu sama. Terus kalau semakin kesini kan semakin ada pembaruan dan fitur-fiturnya mungkin bisa ditambahkan. Nah, ini kalau tampilan terbaru 2020. Kalau semakin kesini ya ginilah, lebih minimalis. Oke, selanjutnya ini bagian menu di awal. Terus yang kedua ini ada menu workspace. Nanti ini ada tersedia editing, color, running assembly, effect, audio, grafik, dan libraries. Terus kemudian ada source panel. Source panel itu sumber bahannya itu biasanya kita ngeditnya di sini. Jadi kita nanti coba import, terus nanti bakalan kelihatan. Terus selanjutnya ada program panel. Nah, program panel itu yang di sini nanti. Jadi ketika kita udah bikin sequence sama sumbernya, klip-klipnya udah masuk, di sini ada tampilan buat preview lah, gampang mudahnya itu preview. Terus di sini ada timeline panel. Nah, nanti sequence-nya di sini, garis waktu-waktunya, timeline. Ada audio bar, kemudian tools editingnya ada di sini, project panel di sini. Ini project panel, jadi nanti import di sini. Oke, mungkin kayak gitu tampilannya. Untuk tampilannya selanjutnya kita ke import file. Kita coba import file, terus kita bikin sequence-nya. Aku biasanya biar lebih mudah untuk mencari file kemudian memasukkan ke timeline-nya, setiap aku bikin project aku bikin juga foldernya. Kalau di sini namanya bin. Jadi kita pisahkan itu klip videonya, terus kemudian audionya, terus ada title, terus ada lagi mungkin gambar image lah bahasa Inggris. Oke. Nah, ini udah kita buat sequence-nya dulu. Ke file, kemudian new sequence atau CTRL+N, Ctrl N. Nah, di sini ada settingan, terus pilihan juga preset untuk sequence-nya. Aku coba yang pakai yang biasa, digital SLR. Enggak, ini yang lebih rendah aja, kita pakai yang DVNTSG. Ini yang biasa buat tampilan di TV gitulah, TV yang sekarang. Nah, ini ada standar 3248, ada widescreen. Standar sama widescreen, kalau standar itu biasanya yang tampilan 2x3, tapi kalau yang widescreen itu hampir sama kayak tampilan landscape-nya HP. Jadi tampilannya itu kayak berapa ya, 16x9 gitu. Ini nama sequence-nya nggak usah diubah. Oke, kita klik OK. Nah, ini tampilan sequence timeline-nya kayak gini ketika kita udah bikin sequence. Oke, kita lanjut import klip-klipnya. Nah, untuk import file kita bisa pakai menu file, kemudian import. Kita akan diarahkan ke Windows Explorer, atau kita juga bisa klik di sini, klik kanan new item, klik kanan import.
Nah, tapi untuk lebih mudahnya kita buka, aku mau masukin video klipnya, kita buka bin yang video, terus double klik. Nah, kita langsung diarahkan ke sini. Kita masukkan aja video-video buat contohnya video. Oke, terus ke project. Nah, ini udah masukkan videonya, kita masukkan juga audionya. Double klik, audionya ada ini, latar sama narasi. Dan lalu selanjutnya ada image. Ya, kalau tersedia gambar atau mau dimasukin gambar nanti bisa. Ini ada gambar, kita import. Selanjutnya audio udah. Title. Nah, kalau title nanti ke selanjutnya aja. Oke, kita masukkan atau input klip videonya ke timeline. Ke timelinenya tinggal tarik aja, klik, tahan, geser ke timeline sini. Oke, keep exciting setting. Tadi aku pakai widescreen ya. Cut. Action. Oke, selanjutnya kita mau bikin sequence-nya biar kelihatan. Jadi sequence itu semacam lembar kerja lah, lembar kerja. Kalau di Illustrator atau di Photoshop itu kanvasnya. Oke, ke file, new, sequence. Nah, kita pilih. Ini ada banyak presetnya, ada digital SLR, DVI, dan banyak lagi. Aku mau pakai yang standar aja. Standar ini ada standar NTSC, itu yang biasa di TV sekarang itu. Yang standar itu biasanya ukuran 3x4 atau 2x3, sedangkan widescreen itu yang ukuran seukuran HP itu 16x9. Kita pakai yang standar. Cut. Action. Oke, lanjut. Ketika udah bikin sequence, kita bakal ada tambahan tampilan ini, timelines-nya. Jadi ini tampilan di Adobe Premiere. Jadi nanti ini ada waktu-waktunya, ada keyframe-nya, terus di sini ada toggle ini buat lihat atau sembunyikan. Nah, oke, selanjutnya kita coba input video klip yang udah kita sediakan. Kita langsung tarik aja, klik kiri, tahan, diarahkan ke timeline. Nah, ini change sequence setting, keep exciting setting. Nah, ini aja biar gambarnya itu tetap jelas. Nah, untuk zoom biar lebih jelas, kita tinggal tarik ujung ininya aja. Oke, atau kalau pakai mouse ya di scroll sambil tekan Alt. Oke, ini juga play. Nah, kurang lebih begitu. Oke, terus kita tambahin lagi videonya yang lain. Oke, ini udah ada 3 video yang masuk. Nah, kenapa aku taruhnya silang-silang kayak gini? Kenapa enggak
ditaruh di video 1 gitu. Ini video 1, 2, 3, ini semacam layer. Jadi ketika kita naruh video di klip 1, kalau misal mau mindahkan atau tarik ke waktu yang detik keberapa gitu, jadi dia nggak kepotong, misal kayak gini. Nah, dia nggak kepotong dan utuh, kita cuma tinggal main layer aja. Tapi kalau kita gabungkan, kalau misal mau digeser itu kayak gitu. Nah, jadi yang video pertama bakal kepotong. Oke, Ctrl Z. Nah, ini videonya udah dimasukkan. Coba kita sekarang tambahkan title, default title. Oh ya, sebelum itu kita pastikan juga ukurannya atau klip videonya itu pas dengan sequence yang udah kita bikin. Jangan sampai ada lubang hitam gitu. Nah, untuk ngatur ukurannya kita ke effect control. Di sini ada motion. Nah, ada position, posisi gambarnya. Nah, kita bisa atur-atur. Ini scale-nya, ukurannya. Ada juga rotasinya dan sebagainya. Oke. Selanjutnya kita masukkan titelnya. Kita masukkan title. Nah, untuk title kan ini udah ada folder, kita double klik foldernya, kita klik kanan, new item, kemudian lanjut ke file, terus kemudian new. Di sini ada namanya legacy title. Nah, kalau di sini kan nggak ada ya. Oke, file, new, legacy title. Nah, ini title. Nah, terus kita mau kasih judul apa kira-kira ya? Judulnya Buyung. Nah, di legacy title juga ada tools-toolsnya sendiri, ada interface-nya sendiri. Kalau di sini ada toolbox, di bawah alignment sama distribute, di kanannya ada propertinya seperti untuk relational. Sedangkan kalau di atas itu kayak ngatur untuk karakternya. Aku mau backgroundnya dulu, font favorit, bebas, new, font favorit yang gratis. Nah, untuk ngatur scale-nya kita bisa ke ukuran font di sini di atas, tinggal tarik kanan atau kiri. Ke kanan semakin gede, ke kiri semakin kecil, atau kita langsung ketikkan saja berapa ukurannya, klik. Nah, dan bisa juga dengan menarik transform control-nya. Nah, untuk mengatur ini kita tarik bagian ujungnya sambil tekan shift biar dia itu tetap proporsional bentuknya, nggak lonjong banget atau nggak gepeng gitu. Nah, biar di posisinya di tengah-tengah kita klik center. Oke, kita ganti warnanya biar lebih kelihatan hitam aja lah, hitam. Oke, setelah itu close. Nah, ini kan kita baru bikin titlenya tapi belum dimasukkan ke
ke timeline. Nah, langsung kita tarik ke timelinenya. Oke. Nah, itu masih biasa lah, masih hanya berupa tulisan. Nah, selanjutnya coba kita tambahkan, kalau kayak di berita-berita kan itu kan biasanya ada tulisan terus di belakangnya ada shape-nya. Coba kita tambahkan shape kotak. Ini kita kasih warnanya ini aja. Oke, tulisannya ketutupan. Nah, untuk itu kita klik kanan, kemudian arrange, send to back. Bring font itu untuk ke depan sendiri, send to back paling belakang. Oke, tulisannya aku up di bawah warna putih. Ini aku scan. Kita taruh di kiri aja. Oke, nice. Kita tambahin lagi shape-nya sedikit di sini. Oke, kita kasih warna kuning. Tulisannya juga kuning. Kuning atau hijau ya ini? Oke, birunya kurang kelihatan. Atau hijau lagi. Oke, nice. Tutup. Nah, ini udah ada judulnya, tapi kan itu masih kaku ya. Kita coba tambahin transisi untuk title judul ini. Kita pergi ke menu effect, nah kita cari video transition. Nah, di sini ada banyak tuh, kita mau pakai yang mana, so terserah. Lebih suka push, kita langsung tarik aja efeknya ke bagian video yang mau kita kasih transition, atau bisa juga kita double klik langsung. Nggak bisa ding. Oke, kayak gitu. Oke, nice. Kita tambahin juga di belakangnya. Nah, video ini juga efek ini bisa untuk title, bisa untuk video juga. Nah, di sini udah ada videonya. Kita coba tambahin efek transition. Kita pakai wipe misalnya. Nah, kayak gitu. Oh ya, belakangnya juga. Belakangnya kita ke yang lain coba. Iris box. Gimana tengok. Oke. Nah, ini kan ketika dia ke transisi kan masih hitam. Ini kita geser video yang bawah, pas di bawah. Nah, coba kita lihat. Set. Oke. Set. Nice. Oh iya, ini untuk mau ngedit transisinya, dia gesernya kan ke kanan. Aku mau sembunyikan ke kiri, kita bisa atur ini di sini. Oke, coba tengok. Nah, gitu maksudnya. Terus durasinya kita pendekin karena mungkin itu terlalu panjang, dengan ditarik ke kiri. Oke, transisinya juga bisa diperpanjang atau dilamain, atau mau kita potong dia biar cepat itu set gitu. Nah, oke ya, itu udah masukin transisinya ke video. Nice. Selanjutnya kita
input klip audio. Kita tadi udah masukin di project, di bin audio kita udah ada narasi sama latar ini kita preview. Nah, nanti kalau teman-teman mau review videonya atau audionya, misal ini video, kita double klik, nanti di sini akan muncul previewnya sebelum kita masukkan ke timeline. Kita preview audionya, coba suara. Oke, kita masukkan ke bagian audio. Di sini kan ada yang atas itu V, itu video, yang bawah audio. Oke, kita potong sesuaikan dengan videonya. Untuk audio jangan sampai biasanya bakal kenceng banget kalau misal kita pakai headset. Nah, makanya kita turunkan 3 atau 4 dB. Biasanya kalau audio terlalu full itu nanti speakernya jadi ngeber. Taulah ngeber. Oke, kita karena ini percobaan, kita videonya 2 aja. Nah, setelah itu transisinya udah. Ini transisi belakang. Oh ya, untuk Adobe Premiere ini ada default transisinya. Biasanya kita klik kanan di ujung ini, lalu ada namanya default transition. Itu default transisi yang jadi defaultnya itu kayak gini. Oke, nice. Nah, setelah itu kita langsung aja import. Sebelum itu ada credit title. Nah, credit title yang biasanya kalau video itu berakhir atau kayak film-film kalau udah bubaran kan ada credit titlenya. Kita ke title kayak tadi lagi, kita file new legacy title credit. Oke. Terus kita mau masukkan teksnya. Masukkan teksnya. Nah, untuk credit title kan biasanya panjang. Nah, kita bikin tulisannya, kita bikin teks paragraf teks. Kita klik kemudian tarik ke kanan, nah, biar dia jadi teksnya itu masuk ke dalam box. Ini hapus saja. Kita masukkan teksnya apa aja ya. Kecilin aja biar kelihatan semua. Nah, nanti ada banyak lagi, pokoknya masukin aja teksnya, terus bisa diatur juga fontnya di situ. Setelah itu kita tutup, tapi biar agak panjangan kita copy aja,
bawah. Itu yang bawah kan nggak kelihatan tuh, makanya ada tanda plus kayak gini. Kita tarik dulu biar semuanya kelihatan. Oh iya, ini kan kredit title. Untuk kredit title kan geraknya itu kan ke atas. Nah jadi kalau di title itu biasanya ada ini jenisnya still. Kalau still itu untuk teks yang diam, roll itu yang untuk gerakan naik ke atas, scroll itu yang ke samping kiri, samping kanan. Kita pakai yang roll. Oke. Nanti ada ini, lihat sampai bawah itu gimana. Oke lah, segini aja mungkin cukup, pokoknya sampai ini ya, tulisannya kelihatan semua. Oke, udah. Setelah itu kita close panel title-nya. Nah, setelah itu kita masukkan ke timeline. Oh, btw untuk mengatur ini terserah ya, yang penting kalau yang di video atas itu yang kelihatan, yang bawah itu bakal ketutup sama yang di atasnya. Ini kredit title-nya coba kita lihat. Kita edit lagi supaya biasanya itu ngedit banget, tiba-tiba udah di atas. Nah ini pas awal muncul, kita turunkan ke bawah. Oke, coba cek lagi. Oke, nah untuk biar lebih jelas lagi, kita video yang bawah kita kecilkan biar teksnya itu backgroundnya kosong. Kita cut dulu ini di slice nya bisa pakai ini yang C, razor tool yang kayak silet, kemudian titik di menit mana kita potong. Nah ya, yang ini kita motionnya kita taruh agak ke samping kanan. Scale-nya dulu jangan lupa dikecilin, terus posisinya kita geser. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, nah setelah ini kita ekspor, tapi sebelumnya kan kita mau ekspor sampai sini aja. Nah ini bisa kita potong yang belakang, taruh di sini, atau ini kita jadikan titik menit ini dijadikan markout itu berakhirnya video. Kita cukup pencet tombol O di sini. Jadi oke, setelah itu kita ekspor, kita bisa pakai shortcut CTRL Ctrl M, ke lama Ctrl M, atau kita bisa pergi ke menu file, kemudian ekspor media. Nah ini ada pengaturan sebelum kita jadikan video berupa file video. Nah di sini ada pengaturan H264 itu biasanya encoding untuk MP4. Di sini ada banyak lagi, QuickTime, PNG, DLL, ada AVI yang biasanya itu banyak gede banget, kita pakai H264 yang sedang. Terus presetnya kita pakai high bitrate, atau mungkin yang lebih kecil ada lagi medium bitrate. Selanjutnya kita pilih di sini output, nama outputnya, terus di folder mana kita nyimpen.
aku namain buyung. Terus setelah itu yang lain nggak usah lah, yang jelas ini ekspor video atau cuma ekspor audio, karena kita centang semua karena kita pengen melihat videonya sama audionya. Setelah itu kita ke ekspor. Mungkin itu sedikit pengenalan yang masih dasar-dasar banget, karena kita belum explore semua fitur-fitur yang ada di Adobe Premiere Pro ini. Itu masih dasar banget. Nah, ini, untuk rendernya cukup cepat karena dia videonya juga sequence settingnya rendah, terus videonya juga tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu banyak komponennya. Oke, coba kita lihat ya. Untuk ngedein ininya kita tekan shift sama tombol di bawah ISC itu yang strip melengkung. Nah, coba kita play dari awal. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang membuat Anda bingung. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.